Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara Streaming TV, menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Selamat menyaksikan. Pembekalan atau karantina para putra-putri Tenun Songket 2022 yang kemarin sudah masuk per hari pertama, sudah dibuka dan sudah penerimaannya secara resmi yang kemarin dibuka, mulai pembekalan dan karantina selama kurang lebih 9 hari sampai dengan malam grand final nanti tanggal 28 September di Mulia Hotel Grand Ballroom. Insya Allah akan penyaringan akhir atau grand final. Tujuan dari Putra Putri Tenun Songket 2022 ini sudah kedua kali dilaksanakan. Diharapkan atau tujuan daripada diselenggarakan kegiatan ajang pemilihan Putra Putri Tenun Songket ini merupakan tujuan daripada upaya regenerasi, upaya pelestarian bagi generasi muda di era milenial sekarang ini. Kita harapkan melalui mereka, para putra-putri generasi muda, bisa menjadi panjang tangan atau menjadi generasi penerus yang bisa meneruskan sebagaimana warisan-warisan leluhur ini tetap terlestarikan, tetap terjaga, dan tetap bisa berkembang lebih baik dalam segala hal. Kalau untuk jumlah peserta dan antusiasnya bagaimana? Alhamdulillah, kepesertaan pada saat 2022 ini hampir 1.000 orang yang mendaftar. Hanya kita menyaring putra-putri terbaik yang masuk dalam kriteria, atau semuanya hampir masuk kriteria, hanya tidak bisa diterima seluruhnya ya. Kita ambil 37 provinsi termasuk Pemekaran yang 2022 34 provinsi, yang sekarang 37. Kemudian juga ada cadangannya, jadi cadangan juga 37, jadi hanya diambil 37 putra putri dan 37 cadangan putra putri sih. Kalau seandainya ada yang gagal ya, atau ada yang berhalangan, sakit dan sebagainya, nah itu harus digantikan oleh putra putri cadangan itu. Tidak bisa keseluruhan karena semua bagus-bagus ya yang mendaftar. Alhamdulillah finalis kali ini kita pilih yang terbaik, yang semoga ini juga menjadi putra-putri harapan bangsa yang bisa meneruskan melestarikan warisan-warisan leluhur di masa depan ya. Kita setiap tahun putra-putri ini, ajang ini terus bisa dilaksanakan dan diselenggarakan, supaya tujuannya lahir terus setiap tahun generasi-generasi muda yang paham dan memahami budaya khususnya tenun songket tradisional Indonesia. Kalau untuk tim penilainya sendiri, Bunda? Kita memberikan materi pembekalan dari berbagai aspek, aspek budaya tenun songket, saya sendiri, kemudian juga ada dari Ketua Anjungan Taman Mini, dari bidang ekonomi bisnis, manajemen ekonomi bisnis juga ada Bapak Luki Dayu Purnama yang akan mengisi di sesi dan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian di Soul of Speaking, Bang Rani Badri Kalianda, itu juga guru besar di bidang Soul of Speaking, di bidang public speaking, di bidang karakter manusia, dan juga sekarang ini ada Ibu Jenderal Maria, beliau di bidang memberikan pemaparan di bidang teknologi dan manajemen atau karakter kedisiplinan, karena beliau dari militer, dari pilot angkatan udara yang membawa pilot pesawat kepresidenan yang selama ini dari sejak era Bapak Soeharto sampai dengan Pak Jokowi, beliau memberikan sharing ilmunya tentang pengalamannya, dan juga sharing ilmunya barangkali juga nanti dari putra-putri tenun songket ini ada yang punya
passion di bidang penerbang atau menjadi pilot, mudah-mudahan bisa mendapat ilmunya, sharingnya dari beliau yang memberikan paparan pada hari ini, juga dari Sekjen Kadifa yang dia juga sebagai tuan rumah di Anjungan Riau juga memberikan pemaparan tadi tentang materi-materi tentang kebudayaan juga, dan juga ada Ibu Ayu Dewi Kencanalaran itu juga memberikan tentang table manner, juga ada Jus Masri yang juga memberikan tentang hubungan internasional, karena mereka ini kan akan menjadi duta bangsa yang mewakili bidang kebudayaan khususnya tenun songket ke mancanegara, atau memberikan menjadi perwakilan bagi kebudayaan Indonesia ya, generasi muda atau duta bangsa yang memberikan yang menjadi perwakilan dari setiap daerahnya masing-masing, karena mereka rata semua dari perwakilan daerah. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ya, pendapatnya ya, kalau bagi saya ini sangat event yang bagus sekali. Kebetulan kita memilih putra-putri tenun dan songket ini untuk melihat seberapa jauh mereka punya wawasan bagaimana mereka menampilkan hasil Nusantara, hasil Indonesia, hasil dalam negeri, masalah tenun dan songket. Jadi ke depan mungkin bisa lebih baik ya, lebih baik, dan bisa untuk menjadi penampilan yang bagus lah untuk putra-putri Indonesia ini, putra-putri tenun dan songket ini. Nah, sebagai wanita hebat untuk motivasi generasi muda gimana Bunda? Kalau saya nggak hebat sih sebenarnya, kebetulan aja. Nah, kebetulan kalau generasi muda sekarang memang lebih banyak mereka itu banyak yang terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang tidak terlalu bagus. Tapi dengan adanya mengadakan pemilihan putra-putri tenun dan songket ini sangat membantu untuk bagaimana mereka untuk maju nanti ke depannya. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Tito Marcelino, saya perwakilan dari Provinsi Riau, dan insya Allah saya akan membawakan ciri khas Provinsi Riau, yaitu tenun siak nantinya untuk saya bahas di ajang pemilihan putra-putri tenun dan songket Indonesia 2022. Sudah berapa hari mengikuti kegiatannya? Ini masuk hari kedua kita mengikuti kegiatan karantina yang nanti akan finalnya di tanggal 28. Untuk suka dukanya mengikuti kegiatannya? Kalau untuk suka dukanya, pertama kalau saya bahagia dan bangga untuk mengikuti ajang ini, karena ajang ini sangat berarti dan bagaimana menggalikan potensi anak muda itu biar supaya mengenal kearifan lokal, yaitu dari hal kecil yaitu songket. Bagaimana itu bisa menambahkan devisa yang tadi sudah dibicarakan Bunda, dan bagaimana ini nanti kita bisa mempromosikan. Songket itu bukan hanya mempromosikan kainnya saja atau keindahan, tapi kita bisa mempromosikan pariwisata yang ada di daerah kita tersebut, dan fauna dan flora dan keunikan-keunikan yang ada di dalamnya, dan dijadikan satu kain gitu. Itulah keunikan songket. Untuk harapannya? Untuk harapan saya, semoga pemilihan ini terus dilaksanakan tiap tahunnya dan mendapatkan generasi-generasi muda yang bisa mempelopori atau bisa membangkitkan kearifan lokal di bidang tenun dan songket, dan bisa nantinya kita pulang ke daerah mendapatkan ilmu apa aja yang kita dapatkan bisa dikembangkan di daerah kita dan bisa menjadi pelopor dan motivasi nanti di daerah kita untuk generasi muda seterusnya. Terima kasih.